Geger, karir Rizky Bilar terancam tamat pasca kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT menyeruak melalui laporan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan tamatnya karir Bilar merajuk pada isi Undang-Undang Penyiaran yang diungkap oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa lembaga penyiaran, baik televisi, radio, dan sebagainya, jangan memberi ruang alias blacklist terhadap pelaku KDRT. Tak hanya karir Bilar yang tamat, bahkan nasib biduk rumah tangga Lesti dan Bilar pun seperti tengah berada di ujung tanduk. Lantas, seperti apa psikolog hingga sahabat melihat nasib rumah tangga Lesti dan Bilar ke depan? Benarkah akan berakhir atau masih ada harapan akan bertahan? Di sisi lain, warga kampung asal Lesti Cianjur mengaku murka mendengar Lesti, idola dan penyanyi kebanggaan mereka, mendapat perlakuan KDRT yang diduga dilakukan Bilar. Benarkah mereka mendukung Lesti untuk menceraikan Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang mengguncang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini bergulir seperti bola panas yang berimbas ke banyak hal. Selain Bilar yang diduga sebagai pelaku KDRT terancam akan diproses secara hukum hingga vonis di pengadilan, ia juga kini terancam menerima berbagai sanksi sosial. Salah satunya, sanksi sosial yang bakal membuat suram hidup Bilar ke depan adalah datang dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Nuning Rodia selaku Komisioner KPI Pusat dengan merujuk pada Undang-Undang Penyiaran Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 menegaskan kembali salah satu pasalnya yang meminta kepada pelaku penyiaran baik televisi maupun radio untuk menutup ruang bagi pelaku KDRT tampil. Menurut pihak KPI, hal ini dilakukan untuk memberi efek jera pada para pelaku kejahatan KDRT. Sementara itu, pihak Komnas Perempuan siap memberikan pendampingan kepada Lesti Kejora dan akan kawal kasusnya jika ia melaporkannya ke Komnas Perempuan. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga bisa memberikan pendampingan untuk proses pemulihan terhadap Lesti ke depan. Lantas benarkah dengan berbagai hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa kasus dugaan KDRT dalam rumah tangga Lesti dan Bilar membuat karir Bilar berakhir sampai di sini? Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPI adalah meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan, tidak memberikan ruang, khususnya ruang siar di televisi dan radio kepada pelaku KDRT. Kenapa ini kita keluarkan begitu ya, atau kita sampaikan kepada lembaga penyiaran, karena KDRT ini adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Martabat manusia tidak dihormati lagi, diabaikan, dan juga kita tidak menoleransi adanya kekerasan fisik, psikis, dan juga penelantaran dalam konteks berumah tangga. Sehingga ketika ini kita keluarkan, harapan kami media sebagai kontrol sosial, pemberi informasi dan edukasi kepada publik, ini bisa kemudian menjadi
pengingat bagi masyarakat penonton khususnya bahwa jika ada KDRT harus segera melapor kepada yang berwajib, dan kita tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT untuk tampil, untuk diglorifikasi, dipuja-puja, diberi ruang layaknya kejahatan yang dilakukannya itu sebagai kejahatan yang lumrah, sebagai hal yang biasa, sebagai perilaku yang wajar-wajar saja. Karena kalau kemudian tidak diberikan efek jera, baik dalam berbagai media, baik itu dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks penyiaran di Indonesia, maka ini juga tidak akan mendorong percepatan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan setiap hari menerima pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka karena itu kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sangat serius dan paling banyak dialami oleh perempuan khususnya sebagai istri. Karena itu kami mengecam tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan prihatin atas korban yang terjadi, khususnya dalam hal ini adalah kasusnya artis yang menimpa LK, dan kami mengapresiasi ketika yang bersangkutan melaporkan kasusnya ke kepolisian, karena pelaporan ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga harapannya di kemudian hari tidak berulang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita melihat polanya, sering sekali kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dibiarkan, maka dia berpotensi untuk berulang, sementara korban dengan pelaku hidup dalam rumah yang sama, dan ini bisa mengganggu kesehatan dan juga situasi jiwanya korban, dan ini bisa berdampak dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Di sisi lain, simpati dan dukungan terhadap Lesti kini mengalir kian deras. Selain dari masyarakat dan netizen, juga dari para selebriti. Para selebriti mengaku syok, kaget, dan miris melihat kondisi fisik Lesti akibat KDRT yang diduga dilakukan Bilar suaminya. Mereka kompak meminta Bilar agar berusaha mengontrol emosi dalam menghadapi istri agar tidak sampai terjadi seperti yang dialami Lesti saat ini yang kabarnya tulang tenggorokannya bergeser. Apalagi hal itu terjadi saat Lesti kini tengah menyusui buah hatinya baby Leslar. Lantas, dengan banyaknya simpati dan dukungan terhadap Lesti saat ini, benarkah karir Lesti ke depan akan semakin meroket? Ya, tentu saja dengan kejadian ini kita bisa mengambil banyak hikmah ya, pelajaran juga untuk Danang, pelajaran untuk banyak pasutri-pasutri di luar sana, bahwa kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Lesti baik-baik aja, alhamdulillah, di rumah. Ketemu belum, karena aku lagi di Jogja, tapi kemarin udah teleponan. Alhamdulillah kondisinya aman-aman. Sambil istirahat, sambil pemulihan, alhamdulillah. Dengan berita ini, jujur ini mengagetkan dan sangat disayangkan ya. Terlepas dari apapun itu, menurut aku seorang laki-laki memang tidak pantas untuk berbuat kasar, apalagi fisik terhadap istri sendiri gitu. Karena itu bikin trauma tersendiri loh. Itu traumanya mendalam, karena menurutku ya gini deh, bayangin aja ya. Maksudnya gini loh, kita harus paham bahwa kita menikahi seorang wanita, itu anak perempuan yang dibesarkan oleh seorang ayah, seorang ibu yang notabene aku rasa nyamuk mau ngegigit aja pasti orang tua akan marah, akan sedih gitu. Terus mendengar berita ini aku rasa juga mungkin ini berita yang memprihatinkan dan menyedihkan untuk kedua belah pihak keluarga ya. Jadi menurutku sih kenapa ya harus kekerasan gitu. Biarkan itu menjadi urusannya dia. Kita semua doain yang terbaik buat Lesti, buat semuanya gitu aja. Kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis, traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak
nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu. Itu sih yang kita takutin. Tapi mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa, karena banyak banget yang sayang sama dia. Karena banyak orang yang sayang sama dia, banyak yang mendoain dia, insya Allah semuanya bisa berjalan. Cepet doain aja, jangan pada diganggu dulu kan, karena kan dia pasti punya trauma sendiri ya. Geger kasus KDRT membuat karir Rizky Bilar berakhir sampai di sini. Benarkah nasib rumah tangga keduanya pun tengah berada di ujung tanduk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Geger, karir Rizky Bilar terancam berakhir di sini pasca ia dilaporkan ke polisi oleh sang istri dengan dugaan melakukan tindakan KDRT. Hal yang lebih ditakutkan lagi adalah nasib biduk rumah tangga keduanya akan berakhir karena kini seperti berada di ujung tanduk di tengah pusaran kasus KDRT yang terjadi, di mana mengakibatkan luka fisik pada tubuh Lesti yang parah. Terkait kondisi rumah tangga Lesti tersebut, psikolog pun menelisik beberapa hal. Pertama, terkait alasan terjadinya dugaan KDRT. Dalam hal ini, menurut Tika Bisono, alasan tidak selalu datang dari suami dan istri, tapi bisa juga dari pihak lain yang ingin menghancurkan rumah tangga orang lain. Alasan lain bisa juga karena kejiwaan pelaku KDRT. Apakah ia sosiopat atau psikopat? Itu bisa dilihat dari hasil asesmen lembaga terkait. Akibat refleks, terbawa emosi usia muda, tapi biasanya disusul dengan penyesalan mendalam dan permintaan maaf. Kedua, terkait nasib rumah tangga Lesti dan Bilar ke depan, menurut psikolog sangat tergantung pada Lesti. Apakah di lubuk hatinya masih tersisa cinta untuk ayah baby L atau sudah sirna terpental bersama bantingan dan cekikan? Dan di dalam kasus kekerasan seperti ini, pihak pelaku ya itu juga punya alibi juga gitu ya. Selalu punya alibi kenapa sampai itu terjadi gitu. Ya rata-rata mereka mengatakan terprovokasi juga gitu ya oleh misalnya sebuah penghinaan, sebuah nggak dianggap gitu ya, atau harga dirinya ditekan. Mereka punya alibi juga gitu ya. Nah, tapi apapun peristiwanya, kekerasan itu pastinya kan suatu tindakan kriminal gitu loh kan? Apalagi kalau sudah dilaporkan ke kepolisian. Belum tentu akan terulang ya kalau dia memang bukan sosiopat itu loh ya katakanlah nggak sengaja dan keceplosan, kelewatan gitu ya, refleks, itu nggak akan terulang ya. Tapi kan harus dibantu oleh psikolog untuk supaya nggak terulang tuh harus apa yang diperbaiki, misalnya cara komunikasi harus diperbaiki. Ya pas pertama kali shock ya dia pasti ya, beliau akan sangat ambruk ya, jatuh dan ikut merasakan penderitaan anaknya itu ya kan. Jadi empatinya pastinya besar. Nah tapi sekali lagi ya, apakah dia akan memilih untuk menguatkan anaknya supaya mampu melawan, mampu bertahan, dan bahkan mampu menyelamatkan rumah tangganya?
atau malah membuat anaknya lebih rapuh lagi. Udah cerain aja pasanganmu, kembali ke rumah udah dengan bapak aja. Di sisi lain, nasib rumah tangga Lesti dan Bilar yang kini berada di ujung tanduk membuat Indra Bekti yang notaben adalah sahabat Lesti dan Bilar merasa terkejut. Apalagi efek aksi KDRT yang dialami Lesti yang kabarnya membuat tulang tenggorokannya bergeser sehingga Lesti harus mengenakan gipsi. Bekti pun menyayangkan terjadinya dugaan KDRT dalam rumah tangga Lesti dan Bilar. Karena itu, menurutnya, langkah Lesti untuk melaporkan Bilar ke polisi sudah tepat. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu tidak bisa ditolerir karena dinilai sangat kejam. Benarkah Bekti juga mendukung Lesti untuk menyudahi pernikahannya dengan Bilar? Ternyata memang sudah sebegitu ininya ya lumayan parah ya, sampai harus digips seperti itu gitu kan ya. Jadi ini waduh, sepertinya saya nggak tega ya lihatnya seperti itu gitu. Kasian dedek nih gitu, sampai harus seperti itu gitu. Jadi kan ini benar-benar membuat ya nggak bisa ngapa-ngapain kan, tentunya di sini bisa membuat mata pencaharian ini sepertinya akan terhambat gitu dengan adanya kejadian ini gitu. Banget sih, sangat menyayangkan banget gitu. Sampai harus ada KDRT-nya di situ gitu loh. Kita sebagai orang tua nih posisinya melihat anaknya digituin gitu, anak perempuan lagi gitu kan ya. Ya sudah sewajarnya ada perasaan sudah mungkin tidak percaya lagi ya sama suaminya, dan ini anak gue gitu kan digituin, saya udah titipin ya anak gue ke lo, tapi lo malah nggak jaga dengan baik, malah disiksa seperti sekarang ini gitu kan ya. Itu jadinya sih kalau menurut aku emang udah keputusan yang ya mungkin bisa jadi benar juga ya, karena ya aku secara pribadi juga pastinya akan merasa kesal juga ya gitu, karena anak kita digituin gitu kan ya. Ya mending ini sini saya yang rawat lagi gitu. Kalau orang tuanya seperti itu bisa jadi suatu hal yang wajar ya. KDRT itu udah nggak bisa ditolerir lah intinya gitu. Big no untuk KDRT. Jadi KDRT itu sangat kejam istilahnya juga, walaupun apapun itu ya. Karena wanita itu adalah untuk dilindungi gitu ya. Geger nasib biduk rumah tangga Lesti dan Bilar yang kini tengah berada di ujung tanduk. Lantas benarkah warga Cianjur pada murka mendengar Lesti jadi korban KDRT? Seperti apa pendapat mereka terkait kelanjutan rumah tangga Lesti dan Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel di YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Nasib biduk rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang terancam hancur berkeping-keping pasca terjadinya kasus dugaan KDRT yang diduga dilakukan Bilar menjadi suatu kemungkinan terburuk dari prahara yang kini menyelimuti pernikahan Lesti dan Bilar. Bagaimana tidak, warga Cianjur kampung asal Lesti Kejora pun ikut murka mendengar Lesti mendapat perlakuan KDRT diduga dilakukan Bilar suaminya. Tak terima sesama warga sekaligus idola mereka mendapat perlakuan yang tak berperi kemanusiaan diduga dari suaminya sendiri. Warga Cianjur yang marah mendukung Lesti untuk menceraikan Bilar. Menurut mereka, lebih baik bercerai daripada meneruskan pernikahan karena takut akan terjadi KDRT lagi ke depannya. Tetapi, keputusan final ada di tangan Lesti. Dan warga Cianjur tetap menghargai apapun keputusan Lesti. Kalau menurut saya mending cerai aja, walaupun dilangsungkan juga
nanti gitu lagi. Kalau biasa orang ringan tangan, selanjutnya akan begitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga Cianjur ingin memberikan support untuk Lesti Kejora, yang sabar, yang tabar. Semoga kasus ini bisa diurus secepatnya oleh pihak kepolisian dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kami warga Cianjur memberikan support, memberikan semangat untuk Lesti, jangan pantang menyerah. Kami selalu ada warga Cianjur untuk Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari Cianjur. Saya sebagai warga Cianjur mendukung penuh Lesti untuk berpisah dengan Rizky Bilar. Soal anak, pasti Lesti bisa mengurus dan merawat dengan baik anaknya, dengan sendiri. Pasti bisa. Dan buat Lesti tetap semangat, jangan menyerah. Saya mendukung penuh Dede Lesti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.